Shalom, selamat pagi, salam kasih karunia, dan damai sejahtera Kristus senantiasa memenuhi setiap kehidupan kita. Karena kita percaya keberadaan kita hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Saudaraku, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Kristus yang saya ambil dari Injil Lukas, pasal 18 ayat yang ke-8. Berbunyi demikian, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ini adalah satu statement dari Tuhan Yesus saat dia memberikan sebuah pengertian kepada murid-muridnya tentang betapa Bapa kita sangat memperhatikan dan peduli akan kebutuhan anak-anaknya. Dan untuk menjelaskan itu, Yesus memberikan perumpamaan dari seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan, bahkan tidak peduli dengan orang lain, tidak menghormati seorang pun, dikatakan oleh Yesus. Dan di situ ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Untuk beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Hakim itu tidak mau diganggu oleh janda ini. Tetapi pada satu waktu akhirnya sang hakim mengabulkan permintaan dari seorang janda ini. Karena dia merasa terganggu, dia merasa harus melakukan sesuatu supaya janda ini tidak lagi datang mengganggu kehidupannya. Bahkan dia berkata akan menyerang aku. Nah, saudara, ini tentu adalah satu perumpamaan yang sangat ekstrim sekali dari seorang hakim yang diceritakan oleh Yesus, bahwa di dunia ini ada orang-orang yang begitu tidak peduli. Tetapi sekalipun seperti itu, pada satu waktu orang itu bisa juga berubah hatinya. Dan Tuhan Yesus menekankan di sini, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim lalim itu. Apa yang dikatakan oleh hakim lalim itu? Yaitu dia mengabulkan permintaan daripada janda ini. Sehingga Tuhan mengambil sebuah analogi kepada murid-muridnya. Hakim yang jahat saja bisa berbuat baik kepada seorang janda yang tidak berdaya. Di sini memberikan gambaran kepada kita bahwa tentu hakim yang jahat ini sangat jauh berbeda dengan Bapa kita yang begitu baik di dalam sorga. Sangat mempedulikan kita. Dia tidak akan pernah berhenti untuk menyatakan kebaikan demi kebaikan kepada kita. Mungkin tanpa kita harus memohon-mohon. Kenapa? Karena kita adalah anak. Oleh karena itu Yesus menjelaskan demikian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, renungkan ini. Bahwa Bapa di surga tidak sama seperti hakim yang jahat yang diceritakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus memberikan sebuah perbandingan bahwa kasih Bapa sungguh luar biasa yang Dia sediakan untuk kita semua. Tapi rupanya ada persoalan yang lain, saudara. Sekalipun Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu luar biasa mengasihi kita, Bapa mau ada satu respon yang benar dari kita, yaitu respon iman. Percaya. Tanpa ada iman dan percaya, maka semua janji-janji Bapa belum tentu saudara dan saya miliki, alami, dapatkan. Kenapa? Karena iman adalah sarana yang diberikan oleh Tuhan untuk supaya kita
boleh mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Iman itu bagaikan seperti alat tukar, saudara. Ya, bahkan teman saya memberikan postingan bahwa iman itu seperti mata uang. Ya, saudara. Saudara mau berurusan dengan apapun, mau membeli sesuatu atau mau mendapatkan sesuatu, diperlukan uang. Demikian juga dengan iman. Kenapa iman itu penting? Karena Yesus sendiri berkata, jika Anak Manusia itu datang, apakah dia mendapati ada iman di bumi? Iman adalah satu respon dari kita. Kita percaya kepada Dia, bukan sekedar percaya, tetapi kita berani menaruh kepercayaan kepada Yesus. Dan iman itu adalah anugerah buat kita, saudara. Bukankah keselamatan kita juga kita peroleh melalui iman? Efesus 2 ayat 8 berkata demikian bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia itu dari Tuhan pasti. Tuhan berikan kepada semua orang. Persoalannya orang mau percaya atau tidak. Persoalannya orang mau menerima atau tidak. Dan iman adalah satu kekuatan kita untuk dapat mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena di dalam 1 Yohanes firman Tuhan berkata, iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia ini adalah satu sarana luar biasa yang Yesus nyatakan dalam hidup kita melalui pertolongan Roh Kudus. Ya, saudara. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 5 berkata, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau saudara percaya Yesus adalah anak Allah, maka kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Segala sesuatu kita lakukan karena iman, segala sesuatu kita minta karena iman, dan segala sesuatu kita terima karena iman. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih biarlah firman Kristus ini boleh meneguhkan kami betapa pentingnya iman, sehingga kami tidak mudah goyah dan putus asa, karena kami tahu semua penyediaan Tuhan kami sudah terima oleh karena kami percaya. Biarlah firman Kristus ini membangkitkan iman kami, menguatkan kami, dan kami selalu percaya dan hanya berharap kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.